Belum nyala, maaf. Halo Alberta. Selamat Paskah semuanya. Oke, saya mau tahu siapa yang kemarin nggak ikut ke Inagro. Oh ya, om berdua itu sebelahannya. Ya udah, yang ikut ya. Dor. Oke. Yuk kita siapkan hati kita mau merayakan kebangkitan Tuhan Yesus hari ini. Kita mau beribadah bersama, memuji, menyembah Dia, memuliakan namanya, meninggikan Dia, dan juga belajar kebenaran firman-Nya, dan terlebih lagi nanti kita akan jadi satu dalam perjamuan kudus. Yuk kita siapkan hati kita dulu buat ibadah kita pagi ini. Pagi menjelang siang ini kami boleh berkumpul di Alberta, Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ibadah ini, dan secara khusus kami juga bersyukur untuk ibadah Paskah hari ini. Terima kasih kami boleh merayakan kebangkitan Engkau, Tuhan. Di hari ini pun juga kami boleh bertemu saudara-saudari kami di Alberta ini, Tuhan. Kami mau bersama-sama memuji Engkau, meninggikan Engkau, memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau. Karena Engkau yang sudah bangkit, Engkau yang sudah menang atas dosa, Engkau yang sudah mematahkan belenggu dosa, dan Engkau yang angkat kami jadi anak-Mu, Engkau yang basuh kami dengan darah-Mu, Engkau yang sucikan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah yang terbesar ini. Terima kasih Tuhan, dan kami tahu kalau dosa kami, kalau kematian kekal, kalau hal yang paling berat sudah Tuhan tebus, sudah Tuhan angkat, sudah Tuhan bebaskan. Kami percaya masalah apapun ke depannya tidak ada lagi yang mustahil bagimu, Tuhan. Tidak ada lagi yang mustahil bagi anak-anak-Mu yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pagi ini kami secara khusus mau memuji dan menyembah-Mu, Tuhan, meninggikan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan kami siap menyanyikan pujian untuk-Mu. Haleluya. Amin. Mari Alberta, saudara untuk berdiri. Kita mau mulai menyembah Dia, Raja kita yang mulia. Kita beri Dia pujian kita, nyanyian yang terbaik yang bisa keluar dari mulut kita. Berikan juga gerakan yang terbaik yang bisa kita lakukan dengan badan kita. Kita mau puji, kita mau tinggikan namanya. Dia yang mulia, Dia yang mulia. Hanya Dia yang layak terima pujian. Puji, hormat, dan kuasa.
untuk kebangkitan-Mu. Terima kasih untuk penebusan-Mu. Terima kasih Kau angkat kami menjadi anak-Mu Tuhan. Terima kasih untuk karya-Mu yang terbesar. Terima kasih untuk salib yang Kau pikul. Terima kasih untuk darah yang tercurah. Terima kasih untuk daging yang tercabik. Terima kasih untuk mahkota duri yang Kau tanggung. Terima kasih Tuhan untuk kematian-Mu yang menghidupkan kami. Terima kasih Tuhan untuk kemenangan dariku saja. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau bersorak, kami mau bernyanyi, kami mau meninggikan untuk karya-Mu yang terbesar itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya bagi-Mu saja segala pujian kami. Hanya bagi-Mu saja. Hanya bagi-Mu saja dan tiada yang lain. Terima bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Hanya bagi Tuhan kita. Ya Tuhan, terimalah pujian kami. Segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur. Sekali lagi ambil katakan bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. 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 Hanya bagi saja untuk selamanya. Untuk selamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan untuk beberapa waktu ke depan kami juga mau terus memuji, meninggikan Engkau. Kami mau menyanyikan pujian bagi-Mu. Kami mau bergerak, kami mau menari, kami mau bersorak, kami mau bersuka cita bersama di dalam ibadah ini. Untuk kebesaran nama-Mu, untuk kebangkitan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk terus bernyanyi buat Tuhan. Haleluya. Amin. Ya Alberta, sebelum kita lanjut nyanyian kita, berikan dulu salam dan senyum buat saudara-saudarimu. Amin. Semua bersuka cita karena Tuhan kita Tuhan yang hidup. Amin. Amin. Sebab Dia hidup ada hari esok. Amin. Sebab Dia hidup ada apa? Ada hari esok.
Yesus buat kita semua. Bahagia hidup, ada hari esok. Setelah hidup, ku tak gentar, karena ku tahu yang pada hari esok. Hidup jadi berarti bahagia hidup, ada hari esok. Bahagia hidup, kami tak gentar, karena ku tahu. Terima kasih Tuhan. Dengan iman ku katakan Dia tak, karena ku tahu Dia pegang. Karena ku tahu pegang hari esok. Hidup kami berarti Dia hidup. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan paling meriah buat Raja kita. Amin. Karena ada Dia, karena Dia hidup, maka kita punya harapan. Amin. Dan nggak cuma itu aja, karena Dia sudah mati, Dia berikan kuasa itu bagi kita semua. Amin. Ada kuasa di dalam namanya. Ada kuasa bagi orang yang percaya. Nyanyikan lagu ini Alberta, nyanyikan dengan imanmu. Ada kuasa dalam namanya. Namanya Tuhanku. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada apa? Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Ya, bentar, sekali lagi. Namanya Tuhanku. Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Dia perkasa, Dia kekal. Gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama. Engkau yang termulia. Ya Tuhan, hanya Kau saja. Segenap bumi menyembah-Mu Tuhan. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa di dalam namanya. Nama di atas segala nama.
Alberta, masih kuat? Masih kuat? Amin. Bentar, saya minum dulu. Oke, nama Tuhan Yesus, nama yang memberi kemenangan. Dia sudah mati di salib, dia berikan kemenangan buat kita. Amin. Semua yang percaya di sini kita menang. Semua percaya kita umat pemenang. Amin. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Ku menang. Yuk lagi katakan na na na. Berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya, dengan pasti dengan iman nyatakan kekuatannya, dengan nyatanya di hidup. Sekali lagi bangkitlah, bangkitlah dan bernyatakan berkat yang diberikannya. Terima kasih Tuhan. Dengan iman nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di kedahsyatannya di hidup kita, kedahsyatannya di hidup. Dengan iman menyatakan berkata Tuhanku hebat, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersamanya, ku memuji, ku bersorak, diangkat tinggi panggimu Tuhan. Kedahsyatannya di hidupku, kedahsyatannya di hidup. Imanku, imanku berkata, Tuhanku hebat, Yesusku berkata, Yesus Tuhan, amin.
ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Lagi kalahan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Atas segala setan. Lagi Albert nyatakan dengan imanku. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Imanku berkata, siapa yang hebat? Puji Tuhan, hanya dalam Tuhan ada kemenangan, amin. Colek kanan kirinya katakan, kita umat pemenang. Amin. Silakan duduk Alberta. Ya, setelah dengan semangat kita memuji Tuhan, kita juga mau dengan semangat mendengarkan firman-Nya pagi ini, siang ini. Kita mau semangat belajar apapun yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita siang ini ya. Yuk kita siapkan hati kita. Sementara musik mengalunkan lagu, kita bisa berdoa dulu, menyiapkan hati buat firman Tuhan pagi ini. Apapun yang ingin Tuhan sampaikan di ibadah Paskah ini, di tengah perayaan kemenangan Tuhan kita, biar itu boleh membangun kita, menegur kita, menguatkan kita, menghibur kita. Berbicaralah Tuhan, kami anak-anak muda Alberta siap mendengar. Dan sebelum kita belajar kebenarannya, kita nyanyikan sekali lagi satu lagu buat Tuhan kita. Kita mau bersyukur untuk semua yang sudah dilakukan Tuhan kita. Kita mau bersyukur untuk anugerah-Nya yang terbesar. Dia berikan hidupnya bagi kita. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk karya, terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Kita angkat suara buat Tuhan kita. Nyatakan rasa syukurmu lewat pujian ini. Selalu
Tuhan, karena kematian-Mu. Kau mengangkat kami menjadi anak-Mu. Kau buat kami berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagi kami. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Lagi ada kata-kata. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk karya-Mu yang terbesar. Terima kasih untuk salib-Mu Tuhan yang Kau pikul. Terima kasih Tuhan Kau tergantung di bukit Golgota. Terima kasih Tuhan untuk kubur yang kosong. Terima kasih Tuhan Kau bangkit, Kau membawa kemenangan bagi setiap kami. Karena itu kami mau selalu bersyukur Tuhan, bersyukur padamu saja. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Amin. Sekali lagi nyatakan bersyukur buat Tuhan kita. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada hamba. Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Bukan paku yang menahan Yesus di atas kayu salib, tetapi kasih-Nya kepada kita lah yang membuat Yesus sanggup menanggung segala sesuatunya. Kalau selama ini kita melihat lukisan, patung, ukiran Yesus disalib memakai cawan, selama 5 abad dibuat seperti itu untuk menghormati Yesus. Tetapi aslinya Tuhan kita disalib telanjang, tanpa satu helai pun yang melekat di tubuhnya, tergantung di sana. Karena kasih-Nya kepada saya, Bapak, Ibu, dan Saudara, Dia rela dipermalukan sampai segitu rendahnya. Tetapi bahkan Allah tetap bekerja di dalam keheningan. Yesus tidak oleh maut, tetapi Yesus mengalahkan maut. Sehingga di Minggu Paskah ini merupakan hari kebangkitan, hari kemenangan, di mana iman kita yang tadinya mungkin sempat ragu
sempat goyah, Tuhan tidak menjawab, Tuhan tidak bekerja, Tuhan tidak bersuara, Tuhan tidak nampak. Tetapi di Minggu Paskah ini, iman kita, harapan kita terbukti. Karena Yesus tidak hanya mati, tetapi kasih-Nya itu juga membangkitkan Dia untuk hidup bersama dengan kita. Pagi ini Bapa, dengan keyakinan seperti itulah kami bawa hati kami ke hadapan-Mu dengan penuh rasa syukur. Ada sosok pribadi luar biasa yang begitu mencintai kami, dan kami bersyukur untuk hal itu. Bukan hanya rela menderita dan mati, tetapi bangkit dan hidup bersama dengan kami. Karena Yesus hidup, kami bisa mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Karena Yesus hidup, kami percaya Roh Kudus menjamah hati setiap kami pagi ini. Karena Yesus hidup, Dia mampu mengubahkan hati kita menjadi tanah yang subur, sehingga setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi membuat iman kita, harapan kita, pengenalan kita terus bertumbuh kuat ke arah Tuhan kita, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, kami serahkan sesi pemberitaan ini hanya ke dalam firman-Mu saja. Kami serahkan ke dalam kuasa-Mu, ke dalam genggaman-Mu, ke dalam urapan-Mu. Mari yang percaya bersama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat Paskah. Siapa yang sudah menang boleh angkat tangan. Yang sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, yang merasa bahwa beratnya masalah kita bisa kita hadapi bersama dengan Kristus. Amin. Sendiri pasti gagal, pasti nggak bisa. Tapi karena Yesus hidup, segala ketakutan kita tanggung bersama dengan Dia. Pagi ini kita akan belajar bahwa Paskah itu bukan hanya tentang kemenangan. Karena seperti kata Pendeta Leo Immanuel minggu yang lalu, from glory to glory, ada apanya dulu di tengah-tengah, pakai monyong-monyong. Bapak Ibu Saudara, yang bengong pasti nggak hadir ibadah, yang senyum-senyum pasti hadir dan masih ingat. Beliau sampai monyong-monyong beberapa menit. From glory to glory, ada lembah, ada penghubungnya. Dan itu juga pagi ini yang akan kita lihat, bahwa ketika Paskah bukan hanya bicara tentang kemenangan. Karena tidak ada mahkota, tidak ada salib, tidak ada mahkota, no cross, no crown. Kalau kita mau jujur, kita semua suka mahkota ya, Bapak Ibu Saudara ya. Siapa yang gak suka kemenangan? Bapak Ibu Saudara yang suka olahraga kompetisi, main futsal, ada yang mau kalah terus? Mini soccer? Gak usah, udah golnya ke gawang kita sendiri aja, biar lawannya yang menang. Main bulu tangkis, ngalah aja, bolanya gak usah dipukul, biar masuk. Pedal, ada yang gak mau mukul bola? Setiap kita pasti suka dengan kemenangan. Setiap kita pasti suka dengan mahkota. Setiap kita suka dengan kemuliaan. Ada Bapak Ibu yang gak mau diberkati pagi ini, boleh angkat tangannya? Gak ada, karena setiap kita suka dengan berkat. Yang mau mengalami mujizat, boleh angkat tangan. Yang gak mau mengalami mujizat, langsung turun tangan semua. Karena manusiawi, kita semua gak suka salib, gak suka penderitaan. Bahkan nonton film yang serem-serem aja, ih takut, serem, ih ngeri. Kita gak suka dengan proses yang menyakitkan. Kita gak suka dengan air mata kesedihan. Kita gak suka dengan penolakan. Ada gak yang bangun pagi kita bilang, Tuhan, hari ini gak usah kirim berkat ya, hari ini kirimkan aja pencobaan, malapetaka, tantangan, bencana alam, penderitaan dalam hidup saya, sakit penyakit, berkatnya buat orang lain aja Tuhan. Ada yang begitu? Gak ada. Pagi-pagi melek mata, Tuhan berkati ya, cuan. Tuhan, penyakitku belum sembuh juga udah melek mata nih Tuhan, sembuhin dong Tuhan. Seorang anak kecil berdoa gini, Tuhan tolong, aku pengen naik kelas, tapi aku gak pengen belajar, karena aku gak pengen ada ulangan. Kira-kira bisa naik kelas gak Bapak Ibu Saudara? Gak ada dimanapun yang seperti itu. Kalau kita
dengar doa anak kecil itu seperti itu, kita bilang, aduh dek, jangan ya dek, nggak bisa deh kayak gitu, di mana-mana juga nggak ada. Namanya sekolah, namanya diproses, namanya belajar. Kamu harus belajar dan ujian sehingga bisa naik level. Boleh diklik. Padahal firman Tuhan berkata dalam Lukas 24 ayat 25 sampai 26. Bisa kita lihat di layar, kita akan baca bersama-sama. Lukas 24 ayat 25 sampai 26. 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam? Kata pentingnya di sini adalah harus. Paskah menekankan bahwa mahkota hanya datang setelah pengorbanan di kayu salib. Kalau Yesus tidak naik ke kayu salib, Yesus tidak dikorbankan di kayu salib, oh salah, bukan dikorbankan. Selama ini kita berpikir Yesus dikorbankan, tapi kita berpikir dari sisi yang lain. Kalau Yesus menolak, bisa nggak Bapak Ibu Saudara? Bisa. Di Taman Getsemani, di malam Getsemani itu, Yesus berdoa, kalau boleh cawan ini lalu dari padaku, tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendak Bapa. Bisa kan dia bilang, Tuhan itu semua orang-orang gak tahu terima kasih. Yang kemarin udah diberkati 5 roti dan 2 ikan, yang buta dicelikan, yang bertimpang bisa berjalan, yang anaknya mati bahkan dibangkitkan. Tapi mereka juga yang besok akan berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Aku gak mau berkorban untuk orang seperti itu. Bisa gak? Bisa. Yesus punya pilihan. Jadi Yesus bukan dikorbankan, tetapi Yesus mengorbankan dirinya. Nggak playing victim Bapak Ibu Saudara. Karena Yesus atas kesadarannya sendiri naik ke atas kayu salib itu. Sehingga mahkota kemuliaan itu datang setelah dia melakukan bagiannya. Kristus menunjukkan kepada saya, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa jalan menuju kemuliaan itu, jalan menuju glory itu, jalan menuju mahkota itu, menuju crown itu harus diperjuangkan dengan penderitaan. Pertanyaannya sekarang, apa sih kebenaran yang bisa kita pelajari tentang mahkota berdasarkan nats yang tadi sudah kita baca? Boleh diklik? Yang pertama, keharusan salib. Saya ulangi, Lukas 24 ayat yang ke-26a. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaan? Klik. Penderitaan Kristus ini bukan kebetulan, bukan iseng-iseng, bukan kecelakaan sejarah, tapi ini adalah rencana agung Allah Bapa. Sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa, sudah dirancangkan rencana keselamatan, dipersiapkan untuk penebusan. Tanpa salib tidak ada pengampunan dosa, tanpa pengorbanan tidak ada jalan perdamaian dengan Bapa, karena darah dibayar dengan darah. Tanpa pengorbanan Kristus di kayu salib tidak akan ada pemulihan hubungan manusia dengan Allah Bapa di surga. Karena kita tahu, sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa, hubungan manusia dengan Allah Bapa terputus. Yesuslah yang mengorbankan dirinya sehingga ada pemulihan, ada pengampunan dosa seperti yang nanti akan kita ikuti dalam sakramen perjamuan kudus. Ada perdamaian dengan Bapa karena Kristus. Kita dipanggil untuk mengerti, Bapak Ibu Saudara, untuk memahami bahwa pertumbuhan kedewasaan rohani seringkali harus melewati jalan yang gak enak. Betul apa benar? Harus menyangkal diri. Contoh, Bapak Ibu yang sudah menikah boleh angkat tangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang belum menikah, sudah punya pasangan tapi belum menikah, boleh angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya banyak. Yang masih belum menikah dan belum punya pasangan, nanti didoain Bapak Ibu Saudara. Pernikahan adalah salah satu salib yang paling nyata di dalam hidup kita. Langsung yang udah menikah, bener, betul, tuh dengerin gitu kan. Waktu pacaran
Semuanya manis ya. Mohon maaf nih Bapak Ibu Saudara. Kata orang Betawi, tai kucing rasa. Nah, saya sih nggak pernah nyobain ya Bapak Ibu Saudara, dan nggak mau juga nyobain. Tapi konon kata orang begitu loh. Nggak tahu, mungkin ada yang udah pernah nyobain. Bapak Ibu yang pacaran di sini mungkin ada yang iseng-iseng, kata orang waktu pacaran tai kucing rasa. Nah, saya sih nggak mau nyobain ya. Mungkin ada, kita cukup mendengar kesaksiannya aja yang udah pernah. Semuanya manis, semuanya dimaklumi, semuanya ditoleransi, semuanya terlihat indah. Setiap hari rasanya berflower-flower, berbunga-bunga, berkembang-kembang. Tapi setelah menikah, Bapak Ibu Saudara, mulai muncul perbedaan kebiasaan. Karena kita di Indonesia nggak pakai test drive, Bapak Ibu Saudara. Tahu test drive ya? Kalau orang-orang di luar negeri sebelum menikah mereka hidup bersama, nggak cocok, nggak jadi menikah. Bahkan menikah setelah punya anak. Tapi Indonesia dengan kebudayaan timurnya nggak pakai seperti itu. Ada perbedaan kebiasaan. Karena waktu pacaran jarang ngobrol, cuma makan, jalan, nonton, pulang, makan, jalan, nonton, pulang. Sehingga cara berpikirnya juga berbeda dan gak ketahuan. Baru tahu setelah menikah. Cara lipat selimut aja bisa jadi. Nah itu curug-colok tuh, siapa tuh tadi yang ngalamin gitu kan? Waktu pacaran, kesandung, langsung, aduh sakitnya yang kakinya yang, aduh sakit, batunya nakal nih, orang mau lewat kenapa ada di situ sih, nggak mau minggir. Setelah menikah, aduh sakit, mata lu kemana? Batu segede gitu lu nggak kelihatan. Lah batunya sama waktu zaman pacaran. Ada yang pernah ribut gara-gara tutup odol, Bapak Ibu Saudara? Yang senyum-senyum pernah ngalamin, yang nunduk pernah ngalamin. Odol setelah dipakai ditutup nggak? Ditutup nggak? Bingung, tutup apa enggak, serba salah nih jawabnya, ntar ketahuan rumah tangganya kayak gimana. Ada yang, ntar juga dipakai lagi, nggak usah ditutup. Ada yang, ya ditutup dulu lah, nanti odolnya kemana-mana berantakan. Mencet odol dari ujung apa sembarangan, Bapak Ibu Saudara? Ujung tengah sembarangan, ujung tengah asal aja, yang penting keluar deh tuh odol gitu kan. Ada yang, harus rapi dong dari ujung. Odol zaman sekarang udah nggak kayak dulu. Dulu bisa digulung-gulung ya Bapak Ibu Saudara ya. Kalau zaman sekarang udah enggak. Itu aja bisa jadi ribut, masalah. Kelihatannya kecil, tapi kalau ego masing-masing terus-menerus dituruti, apakah setiap kali akan jadi masalah? Itu contohnya salib dalam pernikahan. Yang belum menikah langsung nih, gue nggak mau pikul salib, nggak mau pikul salib gitu ya. Belajar menyangkal diri, belajar menyalipkan ego dan perasaan kita. Yang habis mandi, anduk basahnya taruh di mana? Nah, curhat tuh. Udah gue bilang anduk basah lu taruh di ranjang, ranjangnya ikut basah. Ya ntar gue sekalian keluar baru bawa gitu kan. Ya udah keburu basah ranjangnya, lu keluar dulu taruh balik lagi dandan gitu kan. Bisa jadi ribut gara-gara anduk basah. Efesus 4 ayat yang kedua bilang apa? Coba dibuka. Efesus 4 ayat yang kedua. Hendaklah kamu selalu, nggak ada di layar Bapak Ibu Saudara. Nah, semua lihat layar. Mana nih? Habis lihat layar, lihat ke multimedia di belakang. Mana nih? Gitu kan? Hendaklah kamu selalu rendah hati, terus lemah lembut dan sabar. Kok kayak curhat gitu ya? Sabar kayak sabar, tarik napas dulu. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Itu salibnya. Jadi Bapak Ibu Saudara gak perlu berpikir-pikir yang susah-susah, pikul-pikul salib, bikin salib ukuran Yesus. Ketika kita menikah, di dalam pernikahan itu juga ada salib yang perlu kita tanggung. Boleh diklik? Salah satu tokoh dunia, Soichiro Honda, pendiri Honda Motor dan Mobil, lahir sebagai anak pandai besi. Ia jatuh cinta pada mesin sejak kecil. Di usia 15 tahun, dia sudah magang di bengkel Tokyo dan belajar dasar-dasar mekanik secara otodidak. Ia sempat mendirikan bengkel dan pabrik ring piston. Produk pertamanya ditolak mentah-mentah oleh Toyota.
karena dianggap tidak memenuhi standar. Bukan menyerah, tapi Honda kembali bersekolah, belajar lagi berbagai teknik, memperbaiki kualitas produknya. Setelah akhirnya produk buatannya diterima oleh Toyota, pabriknya malah hancur karena bom Perang Dunia Kedua dan gempa bumi yang ada di Jepang. Sehingga dia menjual sisa bisnisnya sedapat-dapatnya dan kemudian dia nganggur, jadi pengacara, pengangguran banyak acara. Di tengah krisis transportasi Jepang yang dialami pada waktu itu, Honda melihat peluang. Dia memasang mesin generator bekas, sekali lagi, mesin generator bekas militer ke sebuah sepeda. Penemuan sepeda bermesin ini sangat laku karena manusia itu males. Nah, Bapak Ibu Saudara, ngaku kan, mager. Jadi kalau bisa nggak goes, kenapa enggak? Sehingga mesin ini, sepeda bermesin ini sangat laku karena murah dan efisien. Pada tahun 1948, Honda mendirikan Honda Motor Company dengan visi besar dan kerja kerasnya. Honda berkembang dari bengkel kecil menjadi produsen sepeda motor terbesar di dunia dan raksasa otomotif secara global. Salibnya ada nggak? Ada. Bagaimana dia ditolak, bagaimana dia berkali-kali gagal, bagaimana dia harus diproses dengan belajar ini, itu, direndahkan orang, diremehkan orang, mengalami berbagai penghinaan. Itu salibnya dalam dia berusaha. Mahkotanya ada? Ada. Tadi saya katakan Honda menjadi produsen sepeda motor terbesar di dunia dan raksasa otomotif global. Itu mahkotanya. Jadi yang pertama, no cross, no crown. Nggak ada salib, nggak ada mahkota. Harus memikul salib dalam hidup ini, karena nanti akan ada mahkota kemuliaan dalam berbagai bidang. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, kesetiaan dalam penderitaan. Lukas 24 ayat yang ke-26 lagi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Kalau tadi katanya harus, kalau ini dikata menderita. Klik, Yesus tetap taat loh menjalankan misinya. Walaupun dia tahu dengan 100% kealahannya, dia tahu berbagai penderitaan yang harus dialami, begitu hebatnya. Kalau Bapak Ibu Saudara mau gampangnya nonton ulang film apa? Nah, Passion of the Christ. Kalau Bapak Ibu Saudara googling, cari luka-luka di tubuh Yesus, itu ada begitu banyak ribuan. Sampai Alkitab menggambarkan bahwa dia tidak bisa lagi dikenali sebagai manusia. Begitu hebatnya. Tapi Yesus tetap taat. Dia gak pilih-pilih, dia gak nawar-nawar, dia gak bergeng. Kesetiaan di masa sulit yang Yesus tunjukkan, yang Yesus contohkan bagi kita, bahwa dia tetap bertahan dalam penderitaan ini adalah ujian iman yang sejati bagi kita. Tokoh dunia Bethany Hamilton, boleh diklik. Nah, Bapak Ibu Saudara lihat ya, tangannya yang sebelah kiri tidak ada, itu bukan dari lahir. Di usia 13 tahun, saat sedang berselancar di Hawaii, Bethany Hamilton diserang oleh hiu macan sepanjang 4 meter. Hiu macan ya Bapak Ibu Saudara, bukan macan ya. Nanti pulang macan ada di laut gitu. Yang kehilangan lengan kirinya dan hampir 60% darah yang ada di tubuhnya. Meski dia mengalami trauma besar, pasti trauma dong ya, disergap hiu. Kecintaannya pada laut lebih kuat dari rasa takutnya, sehingga dia bisa melampaui rasa takutnya. Hanya dalam 26 hari sejak kecelakaan yang merenggut tangan kirinya, dia sudah kembali ke atas papan selancar untuk belajar menyeimbangkan tubuhnya hanya dengan satu tangan. Tahun 2005, 2 tahun setelah kejadian hiu macan, Bethany Hamilton berhasil menjuarai NSSA National Championship. Dia membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk bersaing di level yang tinggi. Akhirnya Bethany resmi menjadi peselancar profesional tahun 2007. Dan kisah hidupnya, kalau Bapak Ibu Saudara yang suka nonton film, ini ditulis dalam buku Soul Surfer dan difilmkan berdasarkan kisah sejatinya, kisah aslinya.
Ia terus berkompetisi di Liga Dunia. Anaknya berapa tuh? 3 menjelang 4. Bahkan setelah menjadi ibu 4 anak, setelah anak yang keempat lahir, dia tetap berkompetisi sebagai atlet dan menjadi pembicara, motivasi internasional, dan mentor bagi penyandang disabilitas. Kesetiaan di tengah masa sulit membawa dia pada mahkota kemuliaan, pada tujuannya. Bapak Ibu Saudara, pasca hari ini mengajar kita tetap teguh pegang panggilan Tuhan. Mungkin kita bukan server seperti Bethany Hamilton, tapi kita punya panggilan Tuhan di dalam setiap hidup kita yang berbeda-beda. Tuhan punya rencana di dalam hidup kita, dan panggilannya tidak pernah salah dalam hidup kita. Itulah sebabnya ketika situasi terasa menekan, ingat, Yesus lebih tertekan dari kita. Ketika situasi menderita, ingat, Yesus lebih menderita daripada kita. Tapi Yesus tetap taat dan setia. Sehingga ketika kita ingat hal itu, kita bisa terus memegang kuat, setia dalam penderitaan. Bersama dengan Yesus kita bisa. Karena Yesus sudah jalan lebih dahulu di depan kita. Yesus sudah mendahului kita. Sebelum kita tahu di depan ada lubang, ada badai, ada bencana, ada segala macam, Yesus sudah ada di sana. Dan bukan hanya ada di sana membuka jalan, Dia membuat jalan dan menyertai kita. Kita memang kecil Bapak Ibu Saudara, tapi kita punya Yesus yang besar. Kita memang gak berdaya. Makin tua makin lemah. Makin tua makin banyak hal yang tidak bisa kita lakukan. Tapi kita bilang apa? Badan boleh makin lemah, roh harus makin kuat bersama dengan Yesus. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, saya tahu ini yang ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu Saudara. Karena ibadah kita pagi ini jamnya lebih siang. Jadi yang belum sempat sarapan udah mulai lihat-lihat jam makan apa abis ini, udah jam 11-an lewat, apa perut udah mulai berbunyi. Kedengeran loh Bapak Ibu Saudara dari sini, kedengeran bunyi perut ini, perut itu, perut ini gitu ya. Yang terakhir, saya paham, saya mengerti Bapak Ibu Saudara. Ya masih 30 menit lagi ya Bapak Ibu Saudara ya. Yang ketiga, kemuliaan kebangkitan. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaan? Allah yang kita sembah bukan Allah yang iseng-iseng. Allah yang kita sembah bekerja secara teratur dan sistematik. Apapun yang Dia kerjakan pasti ada rencana yang indah di dalam hidupnya. Salib bukanlah akhir, boleh diklik. Apalagi kekalahan, bukan. Tetapi salib adalah pintu menuju kemuliaan yang kekal. Itu bukan titik, tapi koma. Bukan akhir, tetapi awal. Kebangkitan Kristus justru membuktikan bahwa maut itu telah dikalahkan. Dan sejak Kristus mengalahkan maut, kita orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus gak perlu lagi takut kepada maut. Karena kita tahu di balik maut ada Kristus yang sudah menunggu kita. Maut telah dikalahkan dan janjinya adalah pasti. Harapan kita teguh karena kita tahu bahwa setelah salib yang saya, Bapak Ibu Saudara pikul hari ini, macam-macam ya. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat di gambar di medsos, ada yang salibnya panjang, ada yang salibnya kecil, ada yang salibnya besar, ada yang salibnya pendek. Macam-macam salib yang kita pikul hari ini. Berpegang teguh harapannya. Ada mahkota yang Tuhan sudah sediakan. Pernikahan yang bertahan lama bukan pernikahan yang tanpa masalah. Betul apa benar Bapak Ibu Saudara? Yang sudah menikah 30 tahun boleh angkat tangan? 30, di atas 30, 40, 50. Bapak Ibu Saudara tadi paling banyak 40-an. Yang sudah menikah selama 30-40 tahun masih berantem gak? Oke, semangat banget jawabnya gitu. Masih. Tadi juga sebelum ke gereja berantem dulu. Cari 3 kali sesudah makan kayak minum obat. Kalau belum kayaknya masih kurang gitu ya. Baru 2 kali kita berantem, sekali lagi yuk, masih ada kuotanya gitu kan. Pernikahan yang bertahan lama itu, kalau Bapak Ibu Saudara boleh bertanya kepada orang-orang yang sudah menikah lama, bukan pernikahan yang tanpa masalah, tetapi pernikahan yang berkali-kali mati, tapi berkali-kali juga bangkit. Ada pasangan yang pernah hampir menyerah, hampir
terpisah berkali-kali, hampir kehilangan arah. Tapi akhirnya mereka mau belajar, mereka mau berubah, mau kompromi, mau mengampuni. Akhirnya mereka bisa mengalami pemulihan, kebangkitan. Karena apa? Karena mereka tahu bahwa hubungan yang sudah melewati berbagai salib, berbagai jarak, berbagai ego, berbagai emosi, dan bisa keluar lebih kuat dengan mahkota kedewasaan. Saya berikan satu contoh. Tokoh dunia Jack Ma, boleh diklik? Nah ini, Bapak Ibu Saudara pasti tahu ya. Jack Ma lahir di Hangzhou, Tiongkok. Jack Ma tumbuh dalam kemiskinan. Ia gagal ujian masuk universitas 2 kali gagal. Ditolak oleh 30 pekerjaan, termasuk menjadi satu-satunya pelamar yang ditolak oleh KFC dari 24 pelamar. Artinya 23 yang lainnya diterima, cuma dia doang yang ditolak. Saat menjadi penterjemah di Amerika Serikat tahun 1995, Jack Ma ini mencoba internet untuk pertama kalinya. Dia mencari kata bir, BIR, dan tidak menemukan hasil dari Tiongkok. Lalu kemudian dia mulai memunculkan ide membawa internet itu ke negara dia. Sehingga tahun 1999 Jack mengumpulkan 17 temannya di apartemennya yang sempit dan meyakinkan mereka mengumpulkan modal membangun Alibaba, sebuah platform e-commerce B2B. Di awal berdirinya tentu seperti kita tahu bisnis tidak menghasilkan. Begitu juga dengan Alibaba, 3 tahun pertama tidak pernah membuahkan hasil. Alibaba namun ia tetap bertahan dengan fokus terus pada rencananya pelayanan pelanggan. Itu tujuan dia, itu yang utama daripada sekedar mengejar profit. Strateginya melawan raksasa eBay di Tiongkok akhirnya membuahkan hasil. Alibaba berkembang menjadi raksasa teknologi dunia. Puncaknya tahun 2014, Alibaba mencetak rekor penawaran saham perdana terbesar dalam sejarah bursa efek New York. Salibnya ada, Bapak Ibu Saudara. Ditolak berkali-kali, diremehkan, dihina, gagal, menahan ego, menahan emosi, tapi ada mahkota kemuliaannya, ada kebangkitan di sana. Satu lagi, Viktor Frankl. Beliau adalah seorang psikiater terkenal. Sebelum Perang Dunia Kedua, Viktor adalah psikiater sukses di Wina. Fokusnya pencegahan bunuh diri, karena waktu itu juga udah banyak. Dan ia mulai mengembangkan ide bahwa makna hidup, arti hidup adalah penggerak utama manusia. Dia mengembangkan ide bahwa kalau seseorang punya tujuan di dalam hidupnya, itu bisa membuat dia bertahan melewati masalah apapun. Sebagai orang Yahudi di zaman Nazi, dia ditangkap Nazi dan dikirim ke 4 camp konsentrasi yang berbeda, termasuk Auschwitz. Sehingga dia kehilangan istri, dia kehilangan orang tuanya, dia kehilangan saudara laki-lakinya dan seluruh keluarganya di dalam camp tersebut. Di tengah kelaparan dan siksaan yang begitu hebat, Frank mengamati bahwa tahanan yang bertahan hidup bukan yang paling sehat ataupun yang paling kuat fisiknya, tetapi tahanan yang bertahan hidup di tengah penderitaan yang amat kejam itu adalah mereka yang punya tujuan hidup, punya alasan untuk tetap hidup, punya harapan, punya tugas yang belum mereka selesaikan, punya keinginan bertemu dengan keluarganya ataupun yang lain-lain. Itu yang membuat mereka tetap hidup. Sehingga Viktor Frankl menyimpulkan satu hal yang tidak bisa dirampas oleh Nazi adalah kebebasan untuk memilih sikap dalam berbagai situasi. Mau disiksa seperti apapun, kalau orang itu punya tujuan hidup, orang itu punya harapan, dia akan bisa bertahan hidup dengan kekuatannya. Sehingga dia membayangkan setiap hari bahwa nanti setelah keluar dari kamp konsentrasi, dia akan memberikan kuliah, dia akan membuat buku dan sebagainya. Setiap hari dia bertahan dengan harapan seperti itu. Dan akhirnya, Bapak Ibu Saudara, setelah dia bebas, dia menulis buku yang menjadi legendaris, Man's Search for Meaning, hanya dalam waktu 9 hari. Dan sekali lagi buku ini menjadi bestseller, menjadi legendaris.
Dia mendirikan logoterapi, yaitu aliran psikologi yang membantu orang menemukan arti hidup. Apa sih tujuan hidup kita? Dan menjadi salah satu tokoh penting dalam dunia psikiatri. Salibnya ada jelas. Kehilangan keluarganya, dibunuh secara kejam, mengalami siksaan. Tapi mahkota kemuliaannya tetap ada. Mahkota kebangkitannya tetap ada. Hari ini Bapak Ibu Saudara, pasti kita sedang memikul salib. Masing-masing kita punya pertempuran sendiri. Masing-masing kita punya salibnya sendiri. Menjalani proses yang gak enak, iya. Masing-masing kita punya pergumulan. Masing-masing kita punya tekanan sendiri. Tapi ingat, pagi ini Paskah mengingatkan kita, salib bukanlah akhir. Kemuliaan sudah menanti kalau kita tetap taat dan setia sampai ke sana. Dunia bilang apa? Cari jalan yang mudah, cari jalan yang instan. Makanya orang bikin mie instan supaya cepat. Walaupun mie instan tetap perlu proses. Tapi Paskah bilang apa? Kemuliaan hanya datang melalui proses jalan salib. Yesus sudah mencontohkannya buat kita. Dan dia tidak hanya menyuruh kita melakukan prosesnya, dia menemani kita sepanjang proses. Allah berta kita. Pertanyaan buat kita pagi ini, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing. Di hari Paskah ini, apakah kita mau membuat komitmen baru? Apakah kita mau menyerah sampai di sini saja? Atau kita mau tetap taat dan setia, terus berjuang? Kita mau taruh salib kita, tukar yang lebih kecil, yang lebih ringan? Atau kita mau tetap bertahan pikul salib kita? Jangan lari dari prosesnya. Ingat, no cross, no crown. Tidak ada proses penderitaan, tidak ada salib. Mari kita sama-sama berdiri, Bapak Ibu Saudara. Boleh saya tim pemuja maju ke depan. Musik akan mengiringi kita dengan lembut. Saya berikan waktu beberapa saat untuk Bapak Ibu Saudara kembali merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Bahwa di Paskah ini, no cross, no crown. Yesus tahu apa yang akan dia hadapi. Yesus juga tahu kok apa yang akan kita hadapi. Bahkan Yesus paham apa yang sedang kita hadapi. Oleh sebab itu pagi ini, dalam ibadah Paskah ini, mari kita ambil waktu sejenak merenungkan masalah kita. Bicara kepada Yesus. Dia lebih paham, bahkan sebelum kita mengucapkannya. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Bahkan ketika tidak ada kata-kata yang mau kita keluarkan, Yesus mengerti. Mari berdoa saat ini. Apa saja yang menjadi salibmu? Proses apa saja yang sedang kamu jalani? Yesus ada di depanmu. Dia merangkul pundakmu dengan tangannya yang bekas tertusuk paku. Dia tunjukkan betapa dia mencintai kita. Dia mati supaya kita bisa menjalani hidup kita bersama dengan dia yang baik. Berdoa.
Oleh sebab itu kami akan mengikuti sakramen perjamuan kudus-Mu ini ya Tuhan. Karena kami tahu ini adalah momen yang istimewa. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat tubuh Kristus lebih tinggi dari kepala kita. Kita angkat dengan tangan kanan kita sebagai tanda kita menghormatinya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan dengan percaya dalam nama Yesus. Mari angkat darah Kristus. Masih dengan tangan kanan kita, tetap lebih tinggi dari kepala kita sebagai tanda penghormatan. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari kita minum dengan percaya dalam nama Yesus. Sekali lagi katakan, "Ku telah mati dan tinggal." Syukur dan berterima kasih untuk saat ini Bapa. Kalau kami boleh menikmati hidangan tubuh dan darah Yesus, kami boleh menyatu dengan tubuh dan darah Yesus yang menyatakan betapa begitu besarnya kasih Yesus kepada kami, sekaligus mengingatkan kami, "Tenang anakku, salib yang kau pikul saat ini, aku tetap bersamamu. Aku tetap mengasihimu. Kau akan berjalan denganku menuju kepada kemenangan. Percaya saja. Percaya saja. Kalau aku selalu beserta." Terima kasih. Terima kasih untuk kebaikan-Mu atas hidup kami ya Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami menaikkan doa ini. Amin. Ya, berikutnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan kita. Kita siapkan dulu persembahan kita, dan juga ini minggu pertama kita juga siapkan perpuluhan kita. Oke, kalau sudah nanti persembahan perpuluhannya Bapak Ibu bisa bawa ke depan. Yang persembahannya ditaruh di yang akuarium kaca ini. Yang perpuluhannya dimasukkan di dalam kotak, dan setelah itu Bapak Ibu bisa ambil satu telur dan satu kartu ayat di situ. Oke, ya sebelumnya kita berdiri sekali lagi. Kita angkat
persembahan perpuluhan kita mau berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih sekali lagi buat firman yang sudah kami dengar pagi ini Tuhan. Terima kasih kalau Kau yang sudah menderita, Kau yang harus menderita untuk masuk di dalam kemuliaan Tuhan. Kami percaya itu sudah mengalir buat kami semua anak-anak-Mu yang Kau angkat, yang Kau tebus Tuhan. Dan ini juga sebagai satu rasa syukur kami Tuhan. Kami tahu kalau kami masih bisa berikan persembahan pagi ini, kami masih bisa mengembalikan perpuluhan pagi ini, artinya kami masih menerima berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang sudah Kau berikan, dan biarlah ini juga jadi satu komitmen kami untuk kami bisa memberikan kembali lewat persembahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami siap membawa persembahan kami kepadamu. Haleluya. Amin. Boleh dimulai dari kiri saya dulu, dari Oma, Tante Livi, Om Rizwan, dan nanti ke belakang. Kita akan pujian sebab Dia hidup. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Ya, bisa disambung sebelah kanan dari belakang dulu ya. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, Tuhan tetap yang pernah hari esok. Hidup jadi terpisah. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, tak gentar. Karena apa Beta? Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi terpisah. Dia hidup, karena ku tahu. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi terpisah. Dia hidup. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, sekarang kita akan dengarkan dan lihat video pengumuman. Silakan.
Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Carmelia Suryanto yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian Paskah hari ini. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanan ibu. Terima kasih juga kepada semua pelayan yang telah setia melayani dalam kebaktian Paskah hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bonus khusus. Jemaat wanita diundang untuk hadir dalam kebaktian kaum wanita Alberta pukul 10.00 pagi, Selasa 7 April 2026. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Anton Lagiono. Mari bergabung bersama kami dalam Benteng Doa GBI Alberta setiap Jumat pukul 10 pagi. Bukan hanya bagi jemaat Alberta, tetapi terbuka juga bagi umum. Mari Bapak Ibu bersama untuk saling menguatkan melalui doa-doa kita. Kaum muda diajak untuk hadir dalam komunitas Alberta Youth Team. Sabtu 11 April 2026 pukul 6 sore dengan kegiatan sharing kelompok. Seluruh jemaat diundang untuk hadir dalam kebaktian umum GBI Alberta Minggu 12 April 2026 pukul 8 pagi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Michael Halim. Ibadah sekolah minggu di kelas lantai 3 bersamaan dengan kebaktian umum. Diharapkan para orang tua membawa anak-anaknya saat beribadah supaya anak-anak juga dapat mengikuti sekolah minggu. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada Paulus Igunata Sutejo dan Ibu Eunike Sheila Chandra 11 April 2026. Keluarga besar GBI Alberta juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pendeta Magdalena Janti Jandra 5 April, Bapak Hasan Sutomo 6 April, Ibu Esther Chong 10 April, Yesaya Alifah Heksa Pramudia 10 April. Dana Paskah. Terima kasih kepada DKN Sadrak Sugiarto 1 juta rupiah, Ibu Melinda 200 ribu rupiah DKN, Livi Handaja 500 ribu rupiah, jumlah 4 juta 400 ribu rupiah. Dana Alberta Peduli. Terima kasih kepada Felimonik 1 juta 500 ribu rupiah, jumlah 2 juta 100 ribu rupiah. Mari tetap satukan hati berdoa bersama bagi Gereja Alberta dan bangsa negara setiap malam pukul 9 agar pemulihan terjadi bagi Gereja Alberta dan NKRI. Mari ikuti kegiatan GBI Alberta melalui warta yang dikirimkan melalui WhatsApp Group Alberta. Untuk para pelayan mohon memperhatikan jadwal pelayanannya. Terus ingatkan keluarga, saudara, tetangga atau siapapun untuk beribadah bersama di GBI Alberta. Itu pengumumannya, nanti Bapak Ibu juga bisa lihat pengumumannya di Warta Digital di WhatsApp Group GBI Alberta. Cuma beda kalau di WhatsApp Group nggak ada suara Adrian kayak tadi deh. Oke, berikutnya kita lihat video waktu acara Jumat kita kemarin ya.
untuk moto kita gereja keluarga gereja. Berikutnya video apa lagi? Oh, udah. Oke, ya kita semua kembali berdiri. Kita mengakhiri ibadah kita. Nanti doa berkat dipimpin oleh pendeta Carmelia. Yuk, kita mau nyanyikan sekali lagi lagu firman Tuhan tadi. Sebelum kita tutup dalam doa, kita mau katakan, "Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan." Nama
kasih Tuhan untuk pagi ini. Terima kasih untuk ibadah yang sudah Kau pimpin dari awal hingga akhirnya. Terima kasih untuk setiap pujian, penyembahan yang Kau izinkan untuk kami bisa naikkan Tuhan, untuk kami boleh bernyanyi buat Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang sudah kami pelajari dan akan kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau meneladani Engkau. Kami mau terus ingat tidak ada mahkota tanpa salib. Jadi ketika kami memikul salib, kami tahu Tuhan sudah memberikan teladan lebih dulu, dan kami juga tahu pada akhirnya nanti akan ada mahkota buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk CL yang Tuhan sudah pakai menyampaikan firman-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan sendiri yang memberkati secara khusus. Juga untuk dimanapun pelayanan-pelayanan CL berikutnya, kami percaya dimanapun CL melayani di situ nama Tuhan Yesus dimuliakan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat Ibu Gembala kami Tuhan yang hadir bersama kami. Terima kasih, tetap Tuhan yang memberikan kesehatan, kekuatan. Kalau Bu Gem sedang dalam keadaan gak enak, sedang dalam keadaan flu, kami percaya Tuhan juga yang memberkati, Tuhan juga yang akan memulihkan, yang akan menyembuhkan Bu Gem Tuhan. Terima kasih juga untuk hari ini secara spesial Bu Gem kami berulang tahun. Kami berdoa juga Tuhan yang tetap memimpin untuk tahun-tahun kehidupannya. Kami percaya Tuhan sudah menuntun sampai saat ini, dan untuk seterusnya juga tetap Tuhan yang menuntun, tetap Tuhan yang memberikan hikmat-Mu, tetap Tuhan yang menghibur dan memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat semua anak-anak-Mu yang hari ini merayakan Paskah Tuhan, yang mengadakan ibadah Paskah baik di tempat yang lebih nyaman ataupun lebih gak enak, di tempat lebih kecil ataupun lebih besar. Kami percaya Tuhan tetap hadir, Tuhan tetap memberkati, dan semua anak-anak-Mu bisa menerima berkat lewat ibadah Paskah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan setiap doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita arahkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Maka sekarang turunlah atas kita semua sekalian kasih karunia dari Allah Bapa kita di dalam sorga, pengampunan dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, damai sejahtera, sukacita, pimpinan dan penyertaan dari Roh Kudus turun menyertai setiap langkah kita, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya menjemput kita semua di atas awan-awan. Kita yang tetap setia dan percaya kepadanya. Dalam nama Yesus, terimalah. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati dan
Yuk, katanya sekali lagi kita nyanyi berdiri semuanya, turunin dikit. Sekali lagi, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus. Kami mengucap padamu bukan selamat ulang tahun. Padamu bukan padamu bukan selamat ulang tahun. Jangan dikasih mic dulu, belum boleh berkomentar. Kita foto dulu sama para BPG. Nggak apa-apa. Foto. Satu sekali dong. Ya, tiup. Kasih tiga. Ya, tiup dulu. Satu lagi. Kipas. Tiup aja udah nggak apa-apa, Tan. Foto dulu. Keringetan. Mumpung make upnya juga masih bagus. Dan nanti setelah komentar Bapak Ibu silakan duduk. Yang lainnya setelah komentar nanti pasti akan mengalir. Oh gitu. Dua-duanya aja kalau nggak. Nyalain lagi boleh nggak AC-nya? Boleh. Lanjut nih jadi. Mau gimana? Jangan. Geser-geser dikit boleh nggak? Sini. Kepala geser dikit. Lagi. Oke. Cantik. Oke, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Tujuh bukan. Lempar Oke. ya. Boleh juga, boleh. 1, 2, 3. Oke. Boleh deh ngomong. Boleh deh ngomong. Saya nggak kasih komentar banyak-banyak ya, suaranya begini. Saya cuma bersyukur dan terima kasih kepada saudara semua. Kalau saya boleh ada hari ini, sebenarnya saya ada, itu semua karena doa dan ucapan syukur saudara. Saudara selalu berdoa buat saya, sehingga saya boleh ada sebagaimana saya ada saat ini. Dan saya bersyukur kalau saya hari ini usia saya 77 tahun. Sebagai manusia dulu waktu masih remaja, saya pikir saya menikah umur 21 tahun, umur 60 saya meninggal. Tapi itu rencana manusia, rencana Tuhan lain. Saya menikah umur sekian dan sampai saat sekarang saya masih ada sebagaimana saya ada. Terima kasih untuk doa-doanya. Nikahnya berapa? Umur berapa jadinya? Umur 28. 28. Dan saya bersyukur, saya berterima kasih untuk doa-doa saudara yang saya percaya selalu saudara mendoakan buat saya. Jadi saya nggak panjang-panjang karena suaranya juga begini. Saya percaya saudara-saudara juga tetap berdoa untuk kesehatan saya. Terima kasih untuk semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Jangan pulang dulu, di depan ada sedikit makanan. Jadi jangan pada pulang, nanti kita makan bersama-sama ya. Ini dari BPG surprise. Oh, ini dari BPG, terima kasih. Terima kasih untuk BPG semuanya, Tuhan memberkati. Kita makan. Mau foto dulu nggak? Mana lucu ya? Yang lain boleh silakan makan. Ya. Depan udah tersedia.
Ya, silakan. Oh, mau foto keluarga? Ya, saya mau foto keluarga. Yang mau foto sama saya juga boleh. Kalau yang mau foto. Yang mau foto sama tante, Bib. Yang mau foto sama saya boleh. Ayo yang mau foto sama tante boleh ke depan. Yang mau foto sama saya ada tarifnya.